Shalom sahabat setia pendengar program Berita Selamat Jadi Duma. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi saudaraku sekalian. Senang sekali boleh menyapa saudaraku dimanapun berada pada hari ini, edisi Selasa 18 Oktober 2022. Saya Pendeta Ranu Wijaya dari Resort GKI Banjarbaru yang melayani di Jemaat GKI Immanuel Binuang. Firman Tuhan bagi kita hari ini didasari dari kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Saudaraku, tidak terasa kurang dari 100 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2022 ini. Bagi sebagian orang mungkin hal ini akan mengejutkan bagi kita. Bahkan bisa saja muncul pertanyaan, mengapa waktu seakan cepat berlalu? Sudah barang pasti bahwa semakin cepat berlalunya waktu, semakin cepat pula kita akan melewati setiap proses kehidupan. Usia kita akan semakin bertambah, fisik kita akan semakin menua, bahkan tak jarang masalah yang dihadapi pun akan semakin beragam dan tidak jarang bisa saja membuat perjalanan kehidupan kita, khususnya sebagai orang Kristen, akan mengalami hal-hal yang menguji iman kita. Apalagi kalau hal tersebut berkaitan dengan kehidupan keseharian kita. Tak jarang kita akan menjumpai dan menemukan titik terendah di mana kita benar-benar membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita memang akan berproses dengan hal yang demikian mau tidak mau. Apalagi bagi kaum-kaum muda yang saat ini sedang dalam proses untuk mencari jati diri sebagai anak-anak Tuhan. Untuk bisa mempertahankan kelakuan yang tetap bersih sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal-hal yang dewasa ini seringkali mempengaruhi kerapuhan dalam kehidupan orang-orang muda dan kita semua sebagai pendengar pada saat ini sebagai contoh. Di mana zaman sekarang kemajuan teknologi dan informasi sangat pesat berkembang dan tidak bisa dibendung. Berbagai macam fasilitas komunikasi, jaringan penghubung seperti internet dan beragam aplikasi yang memudahkan semua orang untuk mengakses segala sesuatu, termasuk di dalamnya hal-hal yang negatif seperti modus kejahatan, pornografi, human trafficking, dan lain sebagainya bisa diakses melalui internet. Tanpa kita sadari, semakin berkembangnya kemajuan teknologi juga membuka ruang yang sangat besar untuk menjalin pertemanan dengan siapapun dari latar belakang bahasa, budaya, agama yang berbeda, dan ini pasti mempengaruhi pola hidup seseorang, khususnya anak-anak muda. Marketplace online saat ini misalnya mempengaruhi gaya hidup anak-anak muda dan mengubah pola pikir mereka menjadi lebih konsumtif tanpa memikirkan kebutuhan yang memang sangat diperlukan, dan ini bisa berdampak pada kehidupan ekonomi seseorang. Dan melalui kecanggihan smartphone yang saat ini kita miliki, ini juga mempengaruhi setiap orang untuk bersaing satu sama lain, membuat segala sesuatu serba instan, bahkan bisa mempengaruhi orang-orang muda dalam menanggapi masalah melalui media sosial. Hanya mampu berkomentar sebatas opini tanpa membuat mental mereka mampu menghadapi masalah secara langsung. Dan hal demikian baru sedikit dari segelintir contoh masalah yang bisa merusak kelakuan seorang muda agar tetap bersih dalam kehidupannya. Saudaraku, pemazmur menghendaki kita sebagai orang-orang muda menjadi orang yang berkualitas dengan menjaga kelakuan kita tetap bersih. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa mempertahankan kelakuan kita tetap bersih? Pemazmur sendiri pun memberi jawab dengan menjaga diri kita sesuai dengan firman Tuhan, memiliki integritas diri dan tidak berkompromi dengan dosa, berani menahan diri dari berbagai godaan
dan berani berkata tidak dalam berbagai ajakan dan tawaran-tawaran yang membawa kita hidup dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudaraku semua, mari kita jaga kualitas hidup kita. Sebagai orang muda dan khususnya kita semua para pendengar hari ini, siapapun saudara, apapun rupa saudara, masa lalu saudara, latar belakang saudara, bahkan usia saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan dua hal yang dapat kita lakukan dalam mempertahankan kelakuan kita tetap bersih, yaitu kita menjaga hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan mari kita terus bertumbuh dalam pengetahuan akan Dia yang sumber hikmat dan segala yang baik. Do our best. Lakukanlah yang terbaik dalam segala hal, baik dalam tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan kita, perkataan kita, ketekunan kita, dan juga kesucian diri di dalam firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ajarkan kami Tuhan untuk mampu bertahan dalam kehidupan dunia yang penuh godaan dan cobaan pada saat ini. Tidak mudah mempertahankan integritas hidup kami tetap sesuai dengan kehendak-Mu. Tapi kami percaya di mana ada kemauan, maka Tuhan pasti membuka jalan. Ajarkan kami memelihara dan menjadikan firman-Mu sebagai pedoman untuk melakukan yang terbaik agar tetap berkenan kepadamu sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudaraku sekalian, sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Shalom.